Bang, emang beneran ya? MU itu King MU, gua sebutnya King MU itu jago. Aneh banget ada orang bilang MU sedang jago, MU mah selalu jago gitu loh. Kalau misalnya beberapa fans dari MU meminta Carrick langsung dipermanenin, ini kecepatan nggak? Kalau gue sebenarnya lebih kepengen Carrick, jujur aja. Jadi maksud gue itu yang tidak ada di sepak bola saat ini. Kesabaran itu sangat menipis. MU sama Liverpool di posisinya di mana? MU di atas, bos. Oh gitu. Wih. Iya. Ya kalau sekarang ya. Kenapa penasaran gue? Ini ada dua anak Liverpool dan MU nih soalnya. Nggak, lu yakin gak sama tim lu sendiri? Sekarang sih lagi nggak yakin. Nah, fans aja gak yakin. Terus kenapa gue mesti ngasih kredit ke Liverpool? Yo, ketemu lagi dengan saya Dedi Kiprianto di podcast Ruang Bola, podcast ngomongin sepak bola dunia, sepak bola Indonesia dan sepak bola luar angkasa kalau ada. Dan tentunya saya nggak sendirian, saya bersama dengan Indro yang bukan Warkop. Indro bukan Warkop. Ini happy banget lu. Hah? Lu happy banget hari ini. Ini tamu kita teman lama dulu. Oh, teman lama. Dan ini tamu kita ini. Jadi gini ya. Iya. Gue lagi demen lari ya kan. Iya. Nah, saat klub ini nih, klub yang belum boleh kita sebut namanya ini, menang tuh. Kayak semua dunia tuh terang. Bayangin gue CFD coy, lari. Ketemu kali gue 35 orang lari dengan kostum yang sama. Nah, tapi kenapa baju lo hitam? Oh iya juga. Nah ini kan, ya kan gue kan lari. Ini brandnya Volt and Fast coy. Kalau ini jadi player kartel kan di sini. Dan ini anak-anak komunitas lari gue yang tercinta, Trade Runners. Oh malah ngomongin lari. Oh nah, kembali ke klub nih. Gue CFD coy, ketemu 35 orang, gue ngitung dengan berbagai jenisnya ya. Ada yang pakai baju lari, pakai baju hijau gitu ya. Ada yang pakai Vodafone, nah ada yang pakai bahkan klasik baju merah pakai Sharp itu loh. Gua inget itu pemainnya tuh belah tengah. Vodafone tuh, ya Vodafone sama Siap udah clue ya. Udah clue. Nah ini tuh yang belakangan itu kalau gua nih ada tuh temen kita ini ada yang ngepost soal kemenangan klub ini dan gua komen kan. Gua komennya begini, Bang Indro. Bahkan doa seluruh klub fans Inggris nggak mampu menandingi atau mengalahkan klub ini. Dan dijawab bawahnya, bang, sebut aja namanya King. Gitu katanya. Nah, siapa dia? Ini tentunya kita narasumber kita ya. Nah, 1, 2, 3, Bang Fu. Muhammad Fuad. Apa kabar? Apa kabar? Thank you. Udah lama banget gak ketemu ya. Iya, Mas Indro yang bukan warung Indomie. ini gue menyebutnya ini raja terakhir coy. Raja terakhir di fans MU yang datang ke ruang bola. Nah, ini ruangan tapi nggak ada bolanya lu. Nah, itu ada bola. Oh ya ada kecil ada. Kagak ada bola tapi ada pialanya bang. Ada pialanya betul. Ini mah bisa deket bikinnya kan gitu. Ada ini tuh bang. Ini Muhammad Salah bang. Ya nggak pernah bener itu pemain. Iya bener dong. Tahu salah mulu dia. Iya. Namanya salah. Iya. Tahu nggak? Gue tuh Bang Fu tuh bilang nih, Bang, emang beneran ya? MU itu King MU, gue sebutnya King MU itu jago. Dan dia cuma ketawa doang. Lagi jago sedang jago gitu lu bilang. Oh, ya sedang jago. Iya. Makanya Emang gue ketawa. Kalau lu bilang sedang mah aneh banget ada orang bilang MU sedang jago. MU mah selalu jago gitu loh. Nggak ada itu sedang jago. Orang lagi terpuruk kayak tetap jago gitu bagi fansnya gitu ya, bagi fansnya. Bagi fans. Gitu. Emang beneran sejago itu sekarang kalau menurut seorang Bang Fuad? Nggak bisa, gue maksudnya emang itu udah hari-hari yang udah dilihat dari 20-an tahun lalu ya, gue lihat begitu MU-nya. Jadi bagi gue jago aja udah gitu. Ya tetap begitu gitu. Bener nggak? Ya. Ya, ini tipe kalau gue demen ini kalau ketemu anak MU tuh begini. Lah maksud gue lu bilang jago lah, kita udah ngerasain dari 20-an tahun lalu. Ya nggak tahu kalau yang bocil sekarang baru ngefans mungkin 5 tahun atau 15 tahun terakhir. Tapi kalau kita yang gede di 90-an nonton 91, 92 mah oh ya jago. Jadi pas kalau lu bilang sedang jago, ini mah MU udah hari-hari gue lihat dulu gitu. Setiap weekend yang gue lihat ya begitu gitu. Nggak ada yang berubah gitu. Jago memang. City mah dari dulu dia mayamin, Arsenal apalagi gitu.
Jadi nggak ada yang berubah bagi gua gitu loh. Kalau lu bilang sedang jago, enggak, emang jago kok gitu. Dulu tuh pertama kali ketemu itu kan bikin podcast. Terus siap gak nih MU kalau misalnya nyusul Liverpool jadi 30 tahun nunggunya. Dia langsung jangan dong. Oh enggak, gue bilang yang gue ingat sih waktu itu, tapi setelah itu ya, setelah kita ketemu gue bilang bahwa United akan tersusul pasti gitu loh. Dengan cuma selisih 2, terus United yang lagi ngefur ya, lagi ngefur. Ya pasti akan lah, karena di tengah sejelek-jeleknya penampilan United, kalau Liverpool tidak bisa nyusul mah emang Liverpool lebih katro berani kan gitu. Sementara waktu itu udah datengin Klopp, terus dapat main-main yang yang emang dia butuh ya, Alisson, Van Dijk, Salah, kemudian Henderson lagi bagus-bagusnya dan segala macam. 2 wingback terutama saat itu yang under Klopp langsung jadi gitu ya, TAA sama Robertson. Bagi gua ya Liverpool akan bisa nyusul MU saat itu gitu. Gak mungkin enggak. It's just a matter of time. Cuma yang bagi gua sedikit akhirnya masih bisa berbangga hati di tengah busuk-busuknya United, ternyata Liverpool sebagai rivalnya juga nggak bisa ngelewatin. Kalau gua sih itu aja sebenarnya. Kalau City mah nggak usah dihitung lah. Gitu. Itu harusnya kan banyak orang bilang ini tim Liverpool terbaik, benar kan? Lu sebagai fans Liverpool begitu kan anggapannya. Tapi 12 tahun ini tim gak kemana-mana, lu juga cuma nomor 2 gitu Liverpoolnya gitu. Jadi bagi gua ya masih cupu-cupu juga ini tim semua gitu. Tetep ya, king emang. Layak disebut king ya berarti ya? Ya memang King of England lah. Oh, memang mungkin berbagi singgasana dengan Liverpool sekarang karena udah sama-sama 20 kan. Nggak bisa diklaim bahwa gua lebih baik dari United ya, lebih baik dari Liverpool di Inggris, ya nggak bisa gitu. Karena udah rata, musim lalu mereka dapat gelar ke-20 itu udah bragging rights-nya udah sama nih gitu bagi gua ya gitu. Bragging rights-nya udah sama. Bahkan mungkin Liverpool bisa sedikit sombong fansnya karena gua udah 6 kali di Eropa, lu baru 3, selesai, that's it gitu. Tapi kalau pergantian Amorim ke Carrick gimana melihat pergantian itu? Ini malah gula kaset rusak lah. Selalu begitu pada saat pelatih yang dianggap tidak bisa menampilkan penampilan terbaik dari United, kemudian diganti, akan ada honeymoon period. Dan somehow gue ngerasa Carrick lebih mirip seperti Ole. Mungkin akan ada beberapa match yang dia akan unbeaten. Ole itu sampai 6 atau 7, kemudian 6 atau 7 kemenangan beruntun, kemudian seri, pokoknya dari total 21 itu 4 kali kalah, 5 kali kalah, 2 kali atau 3 kali seri gitu. Carrick mungkin akan seperti itu. Tapi kalau kata dokter Tirta nih, ya kan? Anak tukang Liverpool. Iya. Marah-marah. Tukang marah-marah. Nih MU udah bisa ngalahin Liverpool, mantan juara, ya kan? Udah bisa ngalahin City, ngalahin Arsenal. Itu apakah ini kebangkitan MU? Enggak dong, enggak bisa lu pukul rata gitu. Karena pada saat United mengalahkan Liverpool, itu kan masih under Amorim. Dan itu tahun lalu di September seingat gua. Pada saat setelah itu ada turbulensi penampilan kan. Jadi United sempat ngalahin Liverpool, kemudian kalah lawan City apa segala macam. Jadi kalau dibilang oh ya United udah ngalahin Liverpool, ngalahin City, ngalahin Arsenal, ini kan tidak di periode pelatih yang sama. Jadi bagi gua tidak bisa dibilang bangkit gitu. Enggak bisa gitu loh. Lu akan bisa lihat periode Carrick ke depannya gitu, baru bisa lu bilang. Berarti ini masih, kalau menurut Bang Fu ini masih honeymoon ya? Honeymoon period selalu. Ole juga begitu. Mourinho yang katanya ribut dengan Pogba segala macam bla bla bla, pemain gak suka sama dia sehingga akhirnya dia dipecat. Ole masuk, orang yang sangat mengerti klub, kemudian dapat angin gitu ya sehingga penampilannya bagus. Padahal kan basically yang diubah Ole juga nggak banyak under dari yang dibuat sama Mourinho kan sebenarnya dari segi taktik segala macam gitu. Tapi mungkin pemain-pemain enak sama Mourinho, kita nggak tahu kenapa lah segala macam, lebih menaruh respect kepada Ole dan mungkin dia datang sebagai gua anak sini nih, gua legend sini segala macam. Pemain lebih menaruh rasa hormat sehingga memberikan 110% kemampuan mereka sehingga United bisa stabil di masa caretakernya Ole yang setengah musim itu, 6 bulan pertama kalau gue bilang. Nah, Carrick pun begitu karena under Amorim sepertinya, walaupun kalau gue bilang
ada peningkatan dan itu fakta ya. Kalau lu mengukur sebuah peningkatan kan dari periode yang sama tahun lalu posisi lu di mana dan sekarang di mana. Sebagai pelari kan gitu juga lu lihatnya kan. Oh bulan lalu gue cuma dapat 5 kilo nih, tapi bulan ketiga gue bisa dapat 7. Itu kan kita bilang progres ya. Hasil latihan lu kelihatan kan berarti. Karena kan untuk ngejar ke 8 kan lu akan ada porsi latihan yang lu tambah atau apapun kan gitu. Nah United kan juga sebenarnya musim lalu under Amorim walaupun dia juga cuma setengah musim kita bilang, itu United di urutan 15 dengan selisih gol yang sempat minus apa segala macam gitu ya. Sekarang yang di periode yang sama United bisa bersaing menuju 4 besar. Surplus poin lebih banyak, surplus dari selisih gol itu artinya kan peningkatan sebenarnya gitu. Jadi bagi gua isu pemecatan Amorim bukan di teknis, lebih ke pada saat dia interview lah. Oh, saat dia bilang bahwa gue tuh pengennya gue manajer, gue bukan pelatih. Terus dia nyentil yang director of football si Jason Wilcox segala macam ya. Lu kerja sama orang, kemudian lu membuka itu ke ruang publik, lu kan masih digaji bos, ya dong. Sebagai kalau lu punya, mohon maaf kalau lu punya anak buah gitu yang lu punya staff yang kemudian melakukan wawancara atau ngomong di luar, bos gua itu gua nggak boleh gini. Lu kesel nggak sebagai pimpinan? Sebagai yang punya malahan pasti kan. Jadi menurut gua pemecatan Amorim bukan karena teknis ya gitu. Itu lebih kepada apa yang dia sampaikan gitu loh. Itu aja. Dan apa yang dia sampaikan mungkin udah dia pendem berapa lama mungkin, dan jadi selama ini kayaknya di tengah periode buruk, bukan periode buruk juga ya, turbulensi yang belum kelar-kelar gitu, menurut gua dia menyimpan sesuatu yang akhirnya dia tidak bisa dan itu lepas gitu loh. Itu sih menurut gua bukan masalah teknis. Karena kalau masalah teknis kayak tadi gua bilang, ukuran lu pelari, gua mau ikut maraton, kan lu nambah porsi latihan lu. 3 bulan pertama gua cuma bisa 10, naik 15, naik 20, itu progres lo kan jadinya. Nah United kan itu sebenarnya sampai Amorim dipecat. Ya. Mencatat XG tertinggi, chances created tertinggi, itu kan berarti satu hal yang positif. Cuma tidak bisa dikonversi menjadi gol gitu aja. Mungkin belum dapat striker yang benar-benar settle di Premier League gitu segala macem gitu kan. Tapi kan itu hal yang bisa lu ukur, terlihat jelas kan datanya kan, nggak bisa lu kecuali data pemilu kali mungkin yang bisa dimanfaatkan, kita nggak tahu gitu. Tapi bukan di sini maksud gua gitu. Sepertinya iya sih. Bukan di sini maksud gua gitu. Itu sih kalau gua lebih ngeliat sehingga pada saat dia dipecat kemudian akhirnya pelatih menunjuk Carrick gitu ya, dan Carrick ya udah deh nggak usah kita paksakan main 3 back segala macam, gua main pakai ini segala macam. Dan United juga sebelum Amorim datang mainnya juga begitu kan, 4-2-3-1 under Ten Hag, under Mourinho, under Ole gitu loh. Kalau main 3 back under Ole juga pernah main 3 back, waktu di Van Gaal juga pernah 3 back. Sebenarnya itu bukan hal yang baru juga buat United gitu loh menurut gua bermain dengan 3 back gitu. Jadi idealnya emang pakai 4 back ya menurut? Gak ada yang ideal sepak bola menurut gua kalau terkait taktik. Tergantung pelatih yang tahu dia mau main seperti apa dan kebutuhan timnya bisa mengakomodir dan apa yang ada di timnya itu bisa mengakomodir apa yang dia mau gitu loh. Kalau lu bilang idealnya Conte juara dengan 3 back. Conte juara dengan 3 back. Gitu loh. Van Gaal dulu pakai 3 back awal-awal juga di United, and it works, sempat juga berapa kali menang apa segala macem gitu. Jadi 3 back dengan pemain MU yang sekarang itu di era Amorim itu nggak cocok ya berarti ya? Ya harusnya cocok karena kan lu surplus di back tengah, dia udah tahu nih back tengahnya dia udah beli De Ligt, kemudian ada Maguire yang kembali muncul, dia beli Heaven dari Arsenal, dia beli Leny Yoro, kemudian dia taruh Luke Shaw sebagai left center. Hal menurut gua memang udah cukup banget untuk bermain 3 back gitu loh. Kemudian ada Mazraoui yang bisa main di kanan, dia beli Dorgu yang bisa main di kiri sebenarnya. Cuma kan mungkin karena ini baru sama apa ya, menurut gua ada beberapa yang nggak klik antara dia sama pemain-pemain yang mungkin gitu loh, mungkin gitu, atau pemainnya kurang memahami instruksi segala macam mungkin aja. Tapi kalau lu tanya, yang jelas tim ini didesain untuk bermain dengan 3 back awalnya, di awal dia ada gitu loh. Karena kan dia bilang bahkan, mohon maaf nggak salah, dia bilang bahkan Pop tidak bisa mengubah idealisme atau keyakinan gue untuk mengubah pakem gua gitu, lebih kurang. Dia kalau nggak salah dia pernah bilang gitu, correct me if I'm wrong gitu, Pop apa gitu dia bilang gitu. Kalau misalnya beberapa fans dari MU meminta Carrick langsung dipermanenin, ini kecepatan nggak? Kalau gue sebenarnya lebih kepengen Carrick.
Carrick. Jujur aja. Permanen. Bahkan kemarin pada saat ada isu Ole, bagi gua udah Ole lu nggak usah deh gitu. Maksud gua lu pernah diajak gabung, sempat dielu-elukan, kemudian dibuang seperti itu, dan di hari terakhir pada saat dipecat tuh lu sedih apa segala macam, kemudian ya ngapain lagi sih lu balik gitu loh. Lu tuh juga bukan orang kekurangan duit, Ole itu orang tajir gitu ya. Jadi udahlah gitu. Maksud gua nggak apa-apa, udah biarin aja, biar klub ini menyesal bagi gua ya melepas. Karena kan nggak punya kesabaran kan pada saat mecat Ole gitu. So, dan gue lihat berapa kali Boro main waktu Carrick di situ segala macam, dan gue ngerasa dia yang paling dekat sama Ole gitu loh menurut gue. Maksud gue dekat dalam arti kata mengenal klub dan tahu mau mainnya seperti apa gitu. Itu sih menurut gue. Makanya dari awal gue prefer Carrick, dan kalau misalnya pun boleh, gue sih lebih kepengen dia yang diterusin jadi permanen. Tapi belajar dari pengalaman Ole kemarin, namanya kita fans dari remaja gitu, ngelihat mereka bermain segitu kita suka apa segala macam, terus ngelihat orang yang kita suka tuh misalnya dihujat apa segala macam tuh kayaknya ada rasa nggak relanya sih gitu. Cuma semakin kesini semakin tuh gue pikir ya bodo amat lah udah gitu. Tuh bukan bapak emak gue gitu kan, bukan keluarga gue juga yang dimaki-maki juga tuh di sosmed, Carrick dan pelatih kan gitu kan, dan resikonya kan lebih besar di dia gitu loh. Gitu. Yang kalau misalnya dipecat kan dia yang dipecat. Tapi kan dipecat juga pesangonnya gede banget gitu. Jadi kenapa gue mesti kasihan sama orang-orang kayak gitu? Gitu. Jadi kalau gue sih kepengennya Carrick. Kalau kita ngomongin sentimental reason ya, kalau nanti kejadian kayak Ole ya itu aja yang kayak aduh sayang banget sebenarnya gitu loh. Berarti Carrick itu orang yang tepat untuk MU saat ini. For me, iya. Oke. Secara taktik bahkan kalau secara sejarah jelas ya dia ex Secara MU. taktik sebenarnya apa sih yang diubah? Nggak ada, main 4-2-3-1, lu taruh Bruno di posisi terbaiknya dia di nomor 10 gitu kan. Kemudian Casemiro terbantu oleh Casemiro yang bagus banget lagi mainnya musim ini. Terus Kobbie Mainoo, he's a good player, cuma ada beberapa sih yang membuat gua ngerasa ini anak mesti, ya kayaknya lu mesti dikasih terapi kejut sebenarnya. Terapi gitu ya. kejut. Karena udah cukup banyak contoh di United pemain muda dari akademi segala macam, besar kepala apa segala macam, akhirnya nggak kemana-mana gitu. Bahkan kabar yang hari ini tadi gue sempat baca, Pogba yang harusnya kontraknya berakhir musim depan di Monaco itu mau part ways. Jadi maksud gue udah banyak ini contoh. So Kobbie, you're a good player, jangan sampai lu begitu gitu loh. Nah kemudian tadi gue bilang kebangkitannya seorang Casemiro dengan Kobbie yang cukup baik mainnya, skillful segala, kita tahu kualitasnya. Menurut gue tim ini udah bagus gitu loh. Carrick itu cuma tinggal ngasih motivasi, kemudian small detail lah, kayak awal-awal dia tuh sempat beberapa beberapa video potongan mereka latihan rondo ya. Kalau di Medan tuh mainnya 4-2 gitu kan. Nah itu kan kelihatan di 2 match terakhir. United lebih berani bermain di ruang-ruang sempit yang bolanya nggak hilang. City digituin, yang Cherky itu yang sampai keluar meme-nya. Terakhir kemarin juga di Arsenal juga ada beberapa kali begitu. Bahkan ada yang pakai kepala gitu kan. Itu kan menurut gua small detail yang dia taruh karena dia juga yakin dan percaya sama kemampuan anak-anaknya kan gitu. Kalau menurut gua sih nggak banyak yang dia ubah sebenarnya. Ini potongan-potongan video itu coy. Itu yang dibuat oleh kawan-kawan kita King MU ini. Tiki Taka is back. Iya. Baliknya dari mana? Dari Old Trafford kan. Jadi seolah-olah Tiki Taka itu asalnya bukan dari Barcelona gitu, dari United gitu. Padahal kan United gak pernah main Tiki Taka juga dari dulu gitu. Zaman Fergie mah enggak ada, lu punya 2 sayap bagus, lari kencang, umpan bagus, struktur, 2 striker house goal, gelandang petarung, 1 tukang bagi bola, selesai urusannya kan gitu. Gak ada tuh ceritanya United main Tiki Taka kan gitu. Nah, posisi sebenarnya sama Liverpool kan. Banyak juga fans Liverpool yang mengharap Xabi Alonso sama Gerrard gabung. Ini gila kali ya. Itu ada 2 matahari ntar kayak di Republik Iya, dan jadinya. kalau gagal kan Iya. kasihan mereka. Lu ada rasa itu secara sentimental reason itu kan. Kalau misalnya gagal dihujat, as a fans dari kecil pasti aduh sedih gitu kan. Nah itu yang kemarin Oli yang gue pikir sebenarnya gue gak mau kejadian sama Carrick, tapi akhirnya ya udahlah bodo amat, gue ngerasa emang dia kalaupun nanti dia ini ya udah resiko ya gitu. Tapi Alonso gue suka sebenarnya. Iya, kalau satu-satu oke lah gitu. Tapi kalau langsung 2 please deh. Bahkan gue pernah bilang bahwa waktu United belum nentuin siapa yang masih lagi gonjang-ganjing, terus Alonso dipecat, gue sih kalau dia mau jadi pelatih United gue sangat seneng. Karena satu-satunya ada 2 main Liverpool zaman dulu yang gue suka banget. Sebenarnya bukan suka, gue suka sebelum mereka main di Liverpool. Ada harapan mereka pindah ke United, tapi ternyata kemudian ke Liverpool.
Patrick Berger setelah Euro 96 itu gue suka banget, keren ya, ganteng, rambut gondrong, main di kiri, waduh gila itu orang. Nonton 96 tuh, gue mau kayak Patrick Berger, ganteng gitu kan, terus mainnya bagus. Ternyata kan dia Liverpool, walaupun di Liverpool sebenarnya kan sayang juga ya, dia banyak cedera segala macam. Yang kedua Xabi, Alonso tuh gue suka banget waktu di Sociedad ya, segala macam pindahnya ke Liverpool. Tapi saat itu kalau masalah kemampuan long range passing segala macam kan udah ada Scholes kan, jadi kan akan menjadi sebuah dilema pada saat kayak mana dulu Virgil membeli seorang Veron kan gitu. Kemudian kemampuan bertahannya masih jauh lebih bagus Roy Keane kan gitu. Cuma itu tadi suka banget gue sama Xabi Alonso. Makanya gue pikir, dan di Leverkusen kan dia termasuk oke ya. Gitu. Oke banget. Termasuk oke gitu. Walaupun sebenarnya balik lagi kalau Liga Jerman itu kita baru ingat Kaiserslautern kalau nggak salah dulu habis degradasi juga sempat langsung juara. Itu yang ngepus trennya si Munich kan. Tapi habis itu kan Kaiserslautern juga godek kan gitu. Leverkusen kan mungkin begitu, apalagi kan beberapa mainnya keluar tuh Frimpong, kemudian Saka gitu-gitu kan. Gue suka sama Alonso itu. Patrick Tata Berger, gue masih inget ya. Tendangannya geledek gitu. Geledek kaki kiri dia kidal kan. Gitu. Wah gitu orang seneng banget tuh ngeliatnya dulu. Nah selama Carrick megang nih dua games baru ya. Dua games gitu ya, 2 games dan membuat para fans MU itu bersinar, hari merasa indah. Gue tuh seneng banget, bahagia karena selama ini mereka di Goa terus kan. Enggak sih, gue tuh lucu banget kalau ada orang fans aneh banget lu. Kenapa sih lu mesti takut gitu loh kalau tim lu kalah, keluar aja. Gitu. Oh ini panggilan buat teman-teman MU. Lo kalah apa menang? Iya. Keluar aja gitu. Kan bercandanya tuh bahkan beberapa di timeline kalau gue lihat di Twitter gitu ya. Beberapa orang justru lebih senang lihat sombongnya fans MU dibanding sombongnya fans Arsenal. Bener kan? Sepakat. Bener kan? Karena kan kalau United sombong tuh kayaknya udah DNA mereka dari 90-an, dari mungkin lu belum lahir gitu ngelihatnya gitu loh. Arsenal tuh lucu banget kalau sombong. Apa mau sombongin coba? Unbeaten. Itu doang. Tapi kan ya Tuhan itu adil ya kalau kita bicara ke ini nih jadinya karena setiap klub pasti dikasih kebanggaan supaya fansnya ada bragging rights kan gitu. Unbeaten Arsenal ya udah nggak bisa dikalahin pada saat diklaim, oh gue punya piala, ya udah selesai gitu. Walaupun banyak serinya banyak gitu ya. Tapi kan bukan sebuah pencapaian yang gampang loh untuk unbeaten di sepak bola modern. Terakhir yang bikin seingat gua Milan zamannya Capello itu kalau nggak salah gue 93-94 apa gitu kalau nggak salah ya. Liverpool mau nyoba musim kemarin gagal ya? Gagal, kan kena tuh gitu. Padahal tuh udah oke banget tuh gitu. Jadi kalau menurut seorang Bang Fu kan Carrick the right man lah. Dia bisa memotivasi cuma detail gitu. Nah dari 2 games ini gitu ya, siapa pemain yang paling moncal kalau menurut di bawah Carrick? Yang kalau di bawahnya Amorim itu dia apa ya? Ya hilang gitu. Sebenarnya kalau misalnya bilang itu salah satunya Kobe Maino ya. Karena Kobe di skemanya Amorim kan nggak masuk. Kenapa? Karena pada saat dia pakai 3-4-2-1 posisi double pivot dikasih kepada Casemiro dan Bruno Fernandes. Terus lu udah beli Cunha sama Mbeumo, sayang kan nggak lu utilize gitu loh. Terus lu udah beli Sesko juga kan gitu. Nah under Carrick dia dan bahkan dia bilang bahwa Kobe ini bukan seorang pemain nomor 6 gitu loh. Bukan pemain yang bisa menjadi pelindung back lah, kasarnya kan gitu. Itu tugasnya Casemiro. Tapi pada saat dia lu duetin dengan Casemiro gitu kan, mungkin pembagian tugasnya kan lebih jelas. Siapa yang motong serangan lawan, siapa yang lebih ngebantu 2 back tengah, kemudian bola nanti dikasih kemana gitu ya. Sehingga 2 match Carrick ini, Kobe itu pemain yang cukup tampil baik menurut gue. Walaupun tidak outstanding banget, tapi cukup ya Kobe as a Kobe yang kita lihat. Kemudian ya Dorgu. Dorgu itu kemarin jadi lucu-lucuan gitu loh sama Amorim. Sekarang main 2 gol. Kaget gue. Ya 2 gol dan 2 golnya bagus lagi kan gitu. Sebenarnya under Amorim juga udah bikin gol kan, lawan Newcastle dia bikin gol gitu kan. Cuma mungkin akhirnya Carrick ngelihat ini orang nggak bisa defense deh. Gitu. Kalau dia defense kacau ini gitu. Terus dengan pendekatan lu yang main 4 back, kiri itu kan emang udah jatah otomatisnya Luke Shaw. Dan Luke Shaw sebagaimana kita tahu setiap mau Piala Dunia pasti musim itu bagus banget. Betul. Kagak ada cedera itu. Gak akan ada cedera, mainnya bagus gitu ya. Itu World Cup syndrome gitu ya menurut gua. Ya otomatis kan kiri udah pasti nggak mungkin lalu bertaruh Dorgu terus lu cadangin Luke Shaw, itu bagi gua udah absurd banget kan. Dan itu Carrick realistis kan. Jadi makanya gua bilang tadi dia tidak membawa perubahan taktik yang baru gitu ya, cuma mengembalikan bahwa oh iya tim ini kembali main dengan 4-2-3-1, Luke Shaw kemarin gue taruh di kiri, kemudian Martinez yang kita memang back bagus, kembali duet sama si Maguire yang juga cukup bagus gitu ya, plus De Ligt-nya cedera, dan sekarang memang ini fans banyak yang
oncom juga sih ya. Gue lihat bahkan beberapa fanbase luar tuh mempertanyakan mulai Carey nggak kasih menit main ke Eden Heaven. Wah anjing gitu ya. Lu masa mau geser seorang Maguire dan Lisandro yang main cukup bagus ngelawan 2 tim gede gitu ya untuk anak umur segitu gitu. Sementara ini 2 nggak cedera gitu kan. Makanya gue bilang tadi dia ya realistis aja gitu loh. Lu cadangan dulu ya gitu. Gue lebih rely on this guy gitu. Kanan pada saat Mazrui masih belum ada ya mau nggak mau lu cuma punya pilihan Dalot kan. Gitu loh. Karena memaksakan seorang Ahmad bermain di posisi bek kanan itu pasti bunuh diri. Karena atribut terbaik Ahmad adalah nyerang. Pada saat kalau lu main dengan 3 back, Ahmad masih bisa tuh jadi right wing back kan gitu. Sehingga tidak ada yang dia ubah secara signifikan, cuma mengembalikan aja. Misalnya gelas patung ini tadi di sini nih, ditaruh Amorim di sini gitu kan. Kayak kan mencet, gue balikin lagi di sini deh biar udah oke, mungkin presisi aja gitu, inframe-nya enak. Dia cuma bikin gitu doang. Tidak gitu. ada yang radikal yang dia ubah. Nggak ada. Ya kembaliin Bruno ke nomor 10. Terus orang bilang, Bruno main bagus bikin assist. Sebelum Bruno dikembalikan ke posisi 10, di posisi 8 dia itu udah bikin 7 assist. Jadi tidak ada yang berubah sebenarnya. Justru harusnya lu kasih kredit di posisi 8 aja dia bisa bikin assist segitu banyak. Dikembalikan ke posisi aslinya dia nih. Ya akan seperti apa sisa musim? Mudah-mudahan sih akan bagus kan gitu. Nggak ada. Cuma mungkin yang sedikit bagi gua nggak dibilang radikal juga sih, yang sedikit bikin gua kok nggak dimainin Sesko. Lu beli dia kan seorang striker muda, musim lalu golnya banyak gitu. Otomatis pada saat dia dibeli ada harapan dia akan bikin gol banyak kan. Bahkan kemudian Højlund aja berani dipinjemin kan gitu. Tapi ternyata balik lagi Carey ngeliat nggak, kayak gue mau pakai false nine dia, atau mungkin dia ngeliat bahwa Mbeumo bisa dimainin sebagai seorang striker sehingga dia berani taruh Dorgu di sisi kiri. Dia taruh di left forward, kemudian right forwardnya ada Ahmad, tengahnya Bruno. Selesai Liga Inggris harusnya. Selesai Liga Inggris. Itu main-main yang tipe cepat semua. Nah ya? itu dia, makanya balikan. Jadi sebenarnya kalau orang bilang DNA United apa ya, counter attack. Kalau lu pasti nonton lah blitzkriegnya mereka lawan Arsenal yang cuma dari Park Ji-sung, Ronaldo, Rooney, kemudian banyak banget gol United yang begitu sebenarnya. Dan dari dulu United selalu dianugerahi oleh sayap-sayap atau pemain-pemain yang cepat kan. Dari zaman mungkin George Best, kemudian ada Lee Sharp, kemudian ada Giggs, kemudian Karel Poborski, David Beckham gitu loh. Pemain-pemain cepat yang mereka punya. Ronaldo, kemudian ada Nani gitu loh. Pemain-pemain yang memang ya udah nggak apa-apa. Bawa lu rapi banget. Tenang aja lu pokoknya tunggu di situ, gua akan kasih bola lari. Kemudian sempat ada Greenwood, ada Rashford, Dane James gitu. Jadi ya memang begitulah United main gitu. United tuh bukan position tim, football gitu ya. Bukan based on position football tim, bukan gitu loh. It's okay untuk nunggu dan melakukan counter, untuk melakukan pukulan mematikan. Karena kalau kita ingat lagi, Fergie pernah mengatakan attack win your games but defense win your title. So yang pertama harus lu rapin kan pertahanan lu. Oh, jangan-jangan gua kan kita kan sering ngobrol dengan beberapa pandit. Iya. Satu titik yang gua merasa itu kayaknya beberapa sepakat itu Liverpool lah kita belum. MU itu seperti tidak punya DNA soal permainan. Ya nggak ada ya. DNA-nya jangan-jangan itu. Ya itu makanya gue bilang kalau lu mencerita Real Madrid apa sih DNA-nya? Coba gue tanya deh, coba ada yang bisa jawab nggak? Juara coy. Nah juara. Liverpool apa DNA-nya? Lu juga gagap kan, lu juga nonton. Kalau lu bilang DNA, ya La Masia, Barcelona, Tiki Taka, iya itu jelas gitu loh. Iya dong. Kalau lu bilang DNA Italia, Catenaccio, clear gitu ya. Jerman apa? Staying power. Tapi pada saat lu tanya apa sih DNA Real Madrid? Apa sih DNA Chelsea? Kalau Liverpool atau klub gegenpressing. Ya, bukan DNA dong, karena itu kan baru. DNA itu kan sesuatu yang sudah lama, bawaan dari lahir. Kan gitu. Apa coba? Apa lu? Loh, bener nggak Bang Hendro? Iya. Iya kan, jadi nggak ada, there no such thing, DNA United itu nggak ada gitu bagi gua. Mungkin kan dia mengorbitkan pemain-pemain muda akademik gini-gini, oke. Ya itu oke lah udah, karena United adalah klub yang tidak putus memainkan pemain akademi dari akademinya di setiap musim. Itu rekor yang dijaga sampai sekarang. Justru malah bagi gua takutnya ini akan menjadi sebuah formalitas untuk menjaga tradisi aja jadinya. Walaupun sebenarnya tidak ada pemain muda yang outstanding, tapi karena menjaga marwah klub bawah seperti ini bisa aja pokoknya asal ada yang agak bagus sedikit atau emang bagus di junior terus udah nih main. Tapi ternyata kan lu lihat
nggak banyak juga kan gitu. Bahkan yang kayak waktu lawan Burnley atau Brighton tuh ada satu Matuato apa siapa, gue bilang buset ini mainnya bagusan Oktomaniani kali gue pikir. Buset. Itu karena lu mungkin memaksakan seorang pemain dari akademi yang harus main kan untuk menjaga rekor itu, untuk menjaga DNA itu gitu. Tapi kalau secara permainan kan nggak ada, makanya coba gue tanya apa DNA-nya United. Ya DNA begitu, blitzkrieg, serangan balik cepat udah gitu. Cuma masalahnya kan sekarang juga tidak banyak pemain-pemain sayap atau hampir tidak ada lagi klub-klub hampir nggak deh. Tidak banyak klub yang bermain dengan 4-4-2. Kalau dulu kan ya udah lu taruh Beckham di kanan, Giggs di kiri, atau kemudian Nani di kanan, Ronaldo di kiri, selesai. Sebelum itu ada Lee Sharp, lu taruh Poborski di situ, selesai urusannya kan gitu loh. Yeah. Strikernya 2. Kalau sekarang kan rata-rata main dengan 1 striker gitu. Oh wow. Nah, Ya, itu ini sih gua kalau terjawab nih. Ini penasaran nih, gue selalu ngomong soal filosofi MU kan nggak ada. Nggak gitu. ada. Aja gue tanya Chelsea apa? Kenapa orang nggak bertanya DNA Chelsea apa? Nggak ada yang pernah nanya kan? Kaya aja. Jadi nyebar duit. Apa filosofinya Liverpool coba? Nggak ada. Cuma ya itu tadi, kalau Liverpool mungkin adalah klub yang anti kemapanan, bisa kita bilang begitu kan, karena dia resisten lah kan gitu terhadap pemerintah itu yang kelas pekerja apa segala macam gitu. Ya itu aja sebenarnya gitu loh. Tapi kalau secara DNA permainan ya apa gitu. Kalau bagi gue yang jelas DNA permainannya ya klub-klub Italia dengan Catenaccio atau Italia sendiri, dan La Masia dengan Tiki Taka, udah selesai. Barcelona dengan Tiki Taka udah. Even Madrid apa coba ya DNA Madrid? Lu pernah bilang Madrid DNA-nya Tiki Taka? Nggak ada kan? Bahkan kick and rush itu ya sekedar Inggris. Ya itu DNA Inggris zaman dulu, cuma kan udah nggak relate lagi sekarang kan gitu. Iya betul. Dihajar 10-0 itu kalau pakai kick and rush. Iya, itu ya Inggris kick and rush, Italia Catenaccio, itu yang kita bilang kan gitu loh. Emang udah dari dulu, dari awal sepak bola itu ada di negara tersebut, mungkin itu yang diperkenalkan sama mereka kan gitu loh. Gitu. Nah kalau dibilang selama ini kesalahan MU itu di ruang ganti, ada masalah lah di ruang ganti. Kalau Carrick sendiri apakah Bang Fung lihat dia bisa menguasai ruang ganti jadi benar? Sebenarnya di Amorim itu nggak ada isu ruang ganti, Mas Indro, nggak ada. Terakhir yang ada isu ruang ganti dan juga kita nggak tahu kan, itu kan cuma isu yang ditutupin sama wartawan. Gitu loh. Kalau dibilang ada let's say clash antara pelatih sama pemain, ya mungkin Mourinho sama Pogba dulu gitu ya yang gue ingat gitu. Tapi pada saat Oli kan juga nggak ada isu ruang ganti, seingat gue nggak ada ya gitu. Jadi sebenarnya dan itu juga nggak pernah terbukti secara ada bener gitu kan. Jadi bisa jadi kan itu cuma gorengan wartawan aja ngelihat tim ini lagi goyang apa. Kenapa Arsenal nggak dibilang ada isu ruang ganti? Udah berapa match Arsenal nggak menang? Di luar Champions League kemarin, seri sama Forest, kalah bahkan sama United gitu loh. Seri sama Liverpool kan juga gitu. Berapa banyak Arsenal bikin gol dari open play di beberapa pertandingan terakhir? Kenapa tidak pernah ada isu ruang ganti? Atau Chelsea kemarin sebelum memecat seorang Enzo Maresca gitu loh. Kan nggak ada juga tuh katanya isu ruang ganti, seingat gue nggak ada ya gitu. Iya, karena isu ruang ganti kan adanya kan di timnas, ya Erick Thohir itulah. Gitu, itu sih. Jadi kalau itu sih gue nggak ini ya. Tapi kalau tadi pertanyaan lu, Carrick bisa megang nggak ya? Balik lagi, gue ngelihat similarity antara si Ole dan Carrick. Dia adalah orang yang dihormati, nggak banyak ngomong gitu ya. Terus bukan kayaknya sih, pemain-pemain tuh menaruh rasa hormat lah ke dia gitu loh. Dan pengetahuan taktiknya juga oke menurut gue dengan apa yang dilakukan di Buru ya. Musim pertama, musim kedua gitu. Bang, gue tuh selalu penasaran nih. Ini pengen gue tanyain sejak hari pertama gue ngotak Bang Fu. Apa? Bang, setelah Fergie gitu ya, itu tim abang nih, King ini, KMU kan suka gonta-ganti pelatih Bang. Nggak sabaran. Iya, itu dia. Kenapa Bang? Ya itu yang sudah tidak ada di sepak bola saat ini kan. Tim paling sabar terakhir cuma Liverpool dengan Klopp. Klopp butuh 5 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun untuk juara Liga. Juara ini Champions dulu ya. Champions dulu. Liga malah dia masuk tahun ke-6, ke-5 ya. Covid ya. Ya. Jadi maksud gua itu yang tidak ada di sepak bola saat ini. Kesabaran itu sangat menipis karena semakin gede industrinya, semakin gede duit yang ada di situ gitu ya. Semakin gede brand sebuah klub, maka apabila kekalahan sering muncul itu akan dianggap sebagai bad campaign bagi pemilik perusahaan dong. Ya dong. Ada karyawan lu yang gak perform, mempengaruhi mungkin sales lu gitu. Padahal mungkin dia anak baru.
either lu kasih dia kesempatan, lu ajarin lagi, atau karena lu takut wah ntar duit gua mau bayar THR apa kurang, udah gue pecat aja. Itu yang nggak ada kan sekarang gitu. Dan gua sendiri nggak senang dengan itu gitu loh. Harusnya sebuah tim ya dibangun dengan kestabilan pimpinan dulu gitu sampai jelas. Arteta termasuk Arsenal yang sabar walaupun belum rezekinya aja sebenarnya. 5 tahun ya? 5 musim ya kalau udah 5 salah. musim. Oh wow. Maksud gue, tapi kan sebenarnya kalau lu lihat dari musim ke-1 kedua dia kemudian sampai musim lalu, menurut gue sih Arsenal mainnya cukup oke gitu loh. Cuma memang mungkin mental juara di timnya aja nggak ada sebagaimana dulu pada saat United ngejar Champions League pertamanya Fergie 98. Itu kan dia ngejar dari tahun 93. Nggak dapet, frustasi segala macem gitu loh. Dia cari pemain yang pas bisa juara apa segala. Akhirnya kan mentok di semifinal, mentok di perempat final gitu. Akhirnya kan dapet gitu kan. Semuanya kan butuh proses. Arsenal menurut gue ini musim terbaik. Ini kesempatan mereka terbesar untuk juara sebenarnya. Terbantu oleh Liverpool yang lagi bapuk, udah nggak bisa kita anggap sebagai rival perebutan juara, dan City yang godek gitu loh. Villa itu nggak bisa nekan segitu kuatnya karena balik Villa juga nggak punya pengalaman untuk ngepres, walaupun Villa pernah juara Liga, pernah juara Champions gitu, tapi kan itu udah cukup lama gitu. Tara United kan write off lah udah kan kasarnya begitu. Arsenal tuh kesempatan dia terbesar saat ini gitu bagi seorang Arteta. Dan MU bisa nyempil di 4 besar. Iya, bisa. Wih, temen gue nih. Bisa dong. Maksud gue balik lagi dengan Liverpool yang tidak stabil, Chelsea yang juga tidak stabil, kan ini sebenarnya kompetitor dekat lu kan. Maksudnya masa lu tidak mau mengambil peluang di saat lu maraton atau lu lari 100 meter deh. Lu tahu nih dua rival lu lagi ngap-ngapan. Masa lu nggak mau maksa diri lu untuk juara? Lu tahu nih, even lu tanding sama Usain Bolt tapi lu tahu dia lagi cedera ankle, terus lutut kirinya juga kena, terus kayaknya dia nggak akan bisa lari cepat nih. Secara psikologis lu pasti akan bisa nih gue sekali ini nih kayaknya ada dong, as a human kan pasti ada kan dorongan itu kan. Makanya gue bilang kalau untuk 4 besar kompetitor terdekat United tuh Liverpool sama Chelsea itu lagi godek. Bahkan Liverpool ada isu slot mau dipecat, itu kan jelas ganggu. Chelsea baru mencat pelatih malahan, gitu. Dan mereka masih main di Champions League dua-duanya. Lu udah nggak main di mana-mana lagi nih. Dalam sejarah ini adalah penampilan lu tersedikit satu musim, cuma 40 kali main. Oh wow, dalam sejarah bro. Dalam sejarah United berdiri, ini adalah musim di mana mereka bermain bola paling sedikit. Lebih banyak gue main bola sama berdebah. Gue bisa main 45 kali setahun sesuai dengan jumlah 52 kali. Paling nggak gue main 46 kali deh. Karena mungkin kita lebaran nggak main, apa-apa nggak main gitu. Tapi lebih banyak gue main daripada United musim ini, itu jelas. 40 kali cuma United bermain di musim ini gitu loh. Iya itu logis Gitu. logis. Nah ini kan kalau tadi lu bilang kesempatan Arsenal juga ya untuk juara ya. Tapi kalau misalnya Arsenal musim ini gagal, apa Arteta harus diganti atau seperti apa kalau lu lihat? Bakal diganti nggak? Bakal sih iya kayaknya. Tapi balik lagi nih, siapa yang bisa memberi keyakinan kepada board-boardnya untuk sabar deh, mungkin kemarin gak juara karena Gyökeres belum berfungsi dengan sempurna. Mungkin kita nggak pernah tahu kan omongan-omongan yang di sana. Tapi kalau gua kasih aja gitu loh. Walaupun ya benar, gue setuju sama lu kalau itu kita main di podcast kita kemarin bahwa kalau Arsenal nggak juara musim ini, kayaknya akan sangat berat dia untuk nyampe di posisi ini lagi di tahun-tahun depan. Tapi kan kita nggak pernah tahu, men. Iya. Kita juga nggak pernah tahu Liverpool sehancur sekarang. Ya gitu nggak ada yang nyangka dulu Slot kurang dipuja apa awal musim. Tapi yang dilakukan Slot kan sebenarnya tidak banyak mengubah komposisinya Klopp kan. Oh iya. Ibarat kata ini warung nasi goreng, lu datangin chef, udah deh lu nggak usah jual mie ayam dulu, lu jual nasi gorengnya aja, udah bumbunya udah ada gitu loh. Paling lu mau bikin gue bikin nasi goreng kornet ya, paling cuma tinggal itu kan lu bikin kan. Cuma beli Gak Ciesa. mungkin lu ubah tuh nasi gorengnya, enggak gue mau jual mie ayam gitu loh. Yang ada pelanggan nasi goreng lu kabur. Yang nggak suka mie ayam mau beli di situ. Yang nggak suka yang nggak suka mie ayam kan nggak akan mungkin balik buat beli. Tapi di musim ini dia coba tuh, kita bikin menu baru deh. Datang deh tuh Wirtz, Isak yang penuh kontroversi menurut gua dia beli, Ekitike, Frimpong, gila spendnya gede banget Liverpool. Kerkes.
Kerkes. Padahal Kerkes tuh gue suka banget itu pada saat di Bournemouth, bek kiri bagus itu. Bek kiri bagus. Frimpong juga kurang bagus apa di Leverkusen. Tapi ternyata nggak pas nih ramuannya. Pada saat dia benar-benar ngeracik, nggak pas gitu. Atau mungkin belum pas sebenarnya. Karena kan masih ada perdebatan juga apakah better salah dicadangin apa enggak segala macam. Kemarin salah main dari menit pertama kan, yang 2 game ya, 2 game. Iya, Dua game. setelah dia balik kan, gitu loh. Yang minggu lalu Liverpool kalah kan ya? Menang yang pertama kali lawan Liga Champions lawan Marseille. Iya, Marseille menang. Tapi setelah itu kan di PL kalah kan, yang sama siapa? Bournemouth. Iya, sama Bournemouth kalah. Iya. Kerkes ya. Iya, kalah gitu loh. Jadi maksud gua itu tadi Arsenal nih udah bener nih ya, mungkin kalau ibarat kata restoran, lu tinggal nyari KOL yang pas aja untuk jadi pendengung lu supaya restoran lu lebih terkenal, yang datang banyak, jadi gitu kan. Iya. Itu yang membedakan Amorim dengan Slot di musim pertamanya ya? Ya iya itu dia. Amorim kan masalahnya gini, idealisme orang kan nggak bisa lu usik. Kayak yang punya ruangan ini dulu idealismenya kan bisa lu ganti-ganti kan gitu loh. Idealisme. By the way teman-teman yang belum tahu, ruangan kita ini ruangan almarhum Munir. Jadi kita ubah jadi ruangan bola. Idealis, Doi suka bola juga kan almarhum kan? Iya. Makanya ini terinspirasi beliau. Gue juga mau karena pas lu bilang, "Bang ini, oh ya udah oke, gue mau." gitu. Cuma karena itu doang. Kalau enggak, males banget dari Kebun Jeruk ke Keramat gitu, jauh gitu kan. Cuma karena ada itu yang membuat gue oke deh gitu. Gue mau tahu gitu. Itu aja. Jadi Amorim dan di awal dia di approach juga ya lu mengajuk gini, malahan dia nggak ngelamar. Macam headhunter yang datang, gue butuh ini nih, lu bisa nggak bantuin gua gini-gini. Kemudian kan pasti lu akan ada diskusi kan, lu butuh apa, pasti juga nanya lu butuh tim nggak, lu butuh apa, ini segala macam. Dan itu kan udah clear di awal sebenarnya. Jadi menurut gua kalau balik ke Amorim tadi wawancara dia yang kontroversial, mungkin itu adalah pendamannya dia yang udah ngerasa I'm fed up with this gitu kayaknya, udah gitu. Lucu apa kan this. Jadi udah enak gua gitu rasanya, karena gua butuh ini belum dapat. Padahal kayak dulu janji lu nggak begini deh. Bisa jadi ada janji-janji yang diingkari kan, janji-janji yang tidak ditepati sehingga lu marah gitu loh. Oke, menarik. Gitu. Bang Bu, ini kan gua tadi cerita di awal ya, Mbak. 2 game ini bahkan Dokter Tirta itu gue lupa di podcast mana ya, dia cerita pokoknya ini sebelum lawan Arsenal seluruh klub ini harus bersatu padu biar fans MU ini nggak keluar ya. Ternyata kan doanya gagal. Peng, kenapa dengki banget sih Peng sama MU Peng? Aneh dengerin banget. Dokter Tirta, Peng, Anda aneh banget, dengki banget sama MU. Buang rasa dengki di hati itu. tahajud. Iya. Gitu. Nah, ini fans MU ini kan harus bilang fans King MU buat tetap di kemarin lagi. Dianggap paling berisik dan nyebelin. Bagaimana menurut Tapi natural kan? Bener kan tadi aja lu udah sepakat bahwa kayaknya kalau fans United sombong-sombong gitu, kayaknya lu ngeliatnya tuh kayak it's okay lah udah. Tapi Arsenal, bahkan gue mungkin masih bisa terima kalau Valen nyombong gitu ya sebagai fans Liverpool, it's okay gitu loh. Masih ya memang punya aja gitu untuk sesuatu yang disombongin dan udah lama gitu. Marbun gitu teman-teman gue yang Liverpool gitu ya. Bagi gue ya I can take it gitu loh. Terus ini kalau fans Arsenal sombong gitu loh tuh kayaknya aneh banget gitu, yang ngomongnya selangit gede apa fans-fansnya gitu tuh aneh banget. Si Bung Harpa juga kemarin kan bilang ketemu Harpa Arsenal. Iya, Harpa kan Arsenal. Sebelum ini kan juga nggak banyak bacot kayaknya Harpa. Yang paling gue tau fans Arsenal Bung Binder. Iya. Bung Binder. Ya, Binder. Is a good one gitu loh, dan dia juga bukan model yang banyak koar-koar kan kalau Bung Binder gitu loh, santai gitu, walaupun kadang-kadang ya kalau emang lagi jumawa tapi it's okay gitu. Tapi yang sekarang belakangan ya aduh gitu. Tapi Harpa kemarin bilang sama gue udah bisa sombong nung Indro apa? Udah bisa sombong nung gue ya. Oh si Harpa iya. Sombong, apa yang disombongin cuma peringkat 1 ya elah. Iya gue bilang lu kan udah 3 kali hat-trick runner up. Iya itu dia tuh. Jagain jodoh orang. Iya, cuma jagain piala, lu taruh, lu elang gitu kan. Karena besok diambil sama Liverpool, diambil sama City gitu. Nah, gue sih penasaran ini soal kepemilikan MU ya. Menurut seorang Bang Fu, MU ini apakah sekadar apa ya istilahnya itu? Dia cuma jadiin fans itu ladang cuan apa ya? Tadi gue penasaran itu tuh. Yankees man. Oh wow.
he's the Yankees kan Amerika kan, bisnis kan, gitu loh bagi gua. Even ada yang, tapi kan dulu zaman Fergie juga dia udah ada. Iya oke, pada saat dia masuk di United dan masih ada Fergie, masih ada Super Supreme-nya di situ. Super Supreme. Fergie, kemudian ada David Gill sempat, ada siapa lagi ya? Peter Kenyon apa siapa gitu. Maksud gua Fergie bisa bilang udah oke, lu yang punya tapi nggak apa, let me run this club gitu mungkin ya. Gua tahu nih apa yang diputin ini klub segala macam bla 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 gitu. Tapi selepas Fergie ya udah gitu. Berantakan pada saat Woodward yang ya itu kan emang udah jadi sebuah fakta bahwa United beli pemain overpriced, ngasih gaji kemahalan, segala macamnya. Itu yang mulai dirapin zaman Ten Hag tadinya kan. Struktur gaji tuh mulai dibenerin, dikasih batasan lah kasarnya. Terus beli pemain juga udah mulai nggak asal-asal. Maksudnya Maguire itu dulu harga pasarnya let's say kalau nggak salah cuma 50 gitu. Akhirnya dibeli 80 segala macam. Bahkan ya setelah masuknya Ineos, kemudian dia mengambil orang-orangnya City kayak Berada sama Wilcox, gue berpikir bisa lebih sehat nih. Ya iya sih ya gitu, maksud gue beberapa yang dibeli itu tidak sesuai lah gitu maksud gue dengan kantong United segala macam gitu ya. Tapi balik lagi kalau tadi lu tanya bisnis, iya gitu, karena menurut gue bagi Glazers nih ya sebelum ada Ineos, tim yang gak juara gak apa-apa, yang penting tetap dapat cuan gitu loh. Pada saat dulu dia balikin Pogba yang menurut gue sebenarnya gak terlalu perlu gitu kan. Kemudian dia beli seorang Zlatan gitu kan. Bahkan Zlatan bilang ke Pogba, uang jualan jersey gue udah bisa buat bayar transfer lo. Lu bayangin seberapa gedenya itu masuk ke pemilik sebenarnya gitu loh. Itu kemudian di tengah United yang merugi aja dia masih ngambil dividen, kan udah gak sehat sebenarnya. United rugi nih. Laporan akhir tahun annually keluar gitu, annual reportnya keluar. Tapi tetap ngambil dividen gitu loh. Kan udah nggak, dan dia tidak pernah injek, tidak seperti tidak seperti Abramovich gitu loh yang benar gue naruh duit, gue Dia taruh suka duit gitu ya. Iya gitu loh, karena balik lagi Roman emang suka bola. Ini kan orang enggak, dia punya klub NFL di Amerika gitu ya. Jadi bagi gue it's pure business bagi dia. Dan lu lihat sekarang 2-3 tahun terakhir United itu even di musim berjalan ada aja ngeluarin koleksi baru. Entah jaket, entah apa. Itu kan gila-gilaan itu. Maksud gue ya benar-benar dia tahu bahwa ini adalah fanbase terbesar di dunia gitu ya, dan dicekokin apa aja dimakan gitu loh. Apalagi kalau misalnya kayak kita yang suka dari 90-an yang umurnya masih belasan, masuk ke 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu tuh yang mungkin hidupnya udah lebih settle, mungkin lu udah punya duit sendiri segala. Jadi apa aja yang dikeluarin dan lu punya duitnya pasti lu beli. Kalau dulu kan zaman sekolah kan tergantung orang tua lu kali kan gitu kan. Lu gak akan bisa beli pakai duit lu sendiri kan gitu. Sekarang kan enggak gitu. Lu perhatiin di musim berjalan ada aja ngeluarin koleksi ini, keluarin koleksi ini, keluarin koleksi ini. Gua gak pernah ngeliat tuh Chelsea atau Arsenal atau even Madrid gitu ngeluarin yang segitu banyaknya. Dan pada saat mereka kawin dengan brand Adidas, bagus-bagus banget emang desainnya. Lu bandingin sama desain-desain yang lain. Lu bagus-bagus banget. Coba yang sama-sama Adidas apa? Madrid sama Adidas. Kemudian Liverpool juga. Sebanyak apa Liverpool ngeluarin koleksi musim ini? United tuh keluarin track top lah, kaos lah, inilah kolaborasi sama ini. Wah gila bagus-bagus. Dan pasti dibeli sama orang. So it's pure business bagi mereka. Even community dia ya. Iyalah. Gila. Gue demen banget tuh jersey yang warna hijau coy. Harus fair gue ngomong itu. Hijau putih garis-garis. Itu cantik sekali gitu. Bahkan jersey zebra yang kita bilang jelek aja, begitu dia pakai Beckham dibeli tuh sama orang jadinya. Iya Beckham yang mau pakai kaos oblong swan juga kayaknya jadinya mahal gitu ya. Mau pakai kaos swan nih di pasar Pramuka nih, kaos swan yang putih nih dipakai sama Beckham, jadi barang tuh. Yang dipakai kokoh-kokoh gitu loh. Iya, lu tahu kan yang kokoh pakai di toko material gitu kan. Tapi coba Beckham yang pakai tuh. Jersey zebra tuh kan anjing jelek banget ini harusnya, tapi dipakai Beckham nih. Wush gitu. Tapi bener, coba lu compare deh. Liverpool sama Adidas nih, sebanyak apa Liverpool ngeluarin koleksi di musim berjalan lo kita lihat. Ada aja tuh dia keluarin dengan apa, dan semakin gue yakin bahwa dia nggak peduli dengan tim adalah dengan klub. Kalaupun nggak lolos ke Champions League, orang pasti akan bilang, oh nggak kehilangan pendapatan sekian puluh juta dolar dari hak siar apa segala macam. Tapi itu bisa ditutup dengan penjualan merchandise. Gila ya. Benar kan, pasti itu penjualan merchandise, jersey masih laku. So I don't give a shit. Mungkin kayak gitu dia.
cuma ngurangin pendapatan, gue nggak kurangan duit banyak gitu loh kasarnya, tetap dapat duit dari sini gitu loh. Jadi orang yang harusnya khawatir nih, nggak masuk Champions League nih, lu kehilangan duit sekian juta dolar, karena apa, hak siar apa segala macam kan gitu ya. Kayaknya United udah berapa musim gak ikut Champions League gitu. Dan masih tajir-tajir aja ya? Dan masih tajir aja gitu, walaupun utang terbanyak gitu. Kan gak masuk akal, kenapa ya digenjot dari merchandise aja. Orang tetap datang ke Old Trafford, tetap belanja, kemana apa segala macam gitu loh. Iya, kalau ke Inggris itu kayaknya wajib dah lu pendukung MU apa enggak itu mau wajib enggak, Old Trafford. datang gitu loh. Lu mau pendukung Chelsea kayak Bournemouth, iya Liverpool, iya teman-teman juga yang pendukung Liverpool ada, MU juga ada yang ke Liverpool, tapi emang banyak banget yang ke situ. Jadi bagi dia it's pure business gitu loh. Gue tidak bisa mengenerate income dari Champions League, gue bisa generate income dari sini gitu. Dan gue rasa juga engagement di sosial media juga tuh ada beberapa akun emang pegangan mereka tuh kalau gue beli seuzon. Karena benar kan enggak, bukan maksud gua enggak MU enggak makan kan itu ya, kan enggak MU enggak makan kata orang, sehingga gua setuju sih. Akun-akun sosmed yang luar gitu ya, kan ada aja tuh yang naikin berita MU apa engagementnya tinggi apa, kita kan nggak tahu gitu loh. Tapi kalau lo ngelihat ini orang yang benar-benar Yankees Amerika business minded ya, gua ngerasa United nggak lolos Champions dia nggak peduli. Orang bilang kehilangan duit, enggak bos, tetap dapat duit dari sisi yang sini tetap dapat gitu. Wow, itu ada sih gerakan supporter di MU sendiri? Ada, kan ada. Nah, boykot tuh nggak pernah sampai kosong ya gitu. Padahal sebenarnya kalau gue boleh bilang itu yang perlu, sehingga brand pasti akan nggak mau naruh duit dong. Kalau misalnya produk lu ada gangguan kan gitu. Gangguan dalam arti kata lu taruh merek di Old Trafford tapi kemudian nggak ada yang nonton gitu. Walaupun di-sharein sama TV gitu kan. Tapi kan itu kan sedikit mengganggu, itu kan jadi bad campaign kan gitu. Sementara ada gerakan LUHG kan di sana itu, dan itu udah lama kan, Love United Hate Glazers. Tapi bagi gue itu cuma geli-geli doang jadinya sama si Glazersnya gitu loh, karena nggak benar-benar ada impact yang buat dia angkat kaki dari klub gitu loh. Oh segitunya gitu ya sih. Oke. Nah, itu kalau nanti akhir musim MU sama Liverpool di posisinya di mana? MU di atas bos. Oh gitu. Iya. Ya kalau sekarang ya. Kenapa penasaran gue? Ini ada dua anak Liverpool dan MU nih soalnya. Nah, lu yakin gak sama tim lu sendiri? Sekarang sih lagi nggak yakin. Nah, fans aja nggak yakin. Terus kenapa gue mesti ngasih kredit ke Liverpool? Benar, udah terjawab dong. Tapi gue bukan tipe yang pecat. Oh iya, nah gue setuju. Iya. Everything need a process kan. Gitu. Dulu pas zamannya Brendan Rodgers aja. Gue nggak nyuruhin dia dipecat gitu, nggak minta dipecat. Si Houllier, gitu. Apa even Dalglish juga pernah kan? Iya. Gitu. Jadi maksud gue, ya berarti kan ya itu tadi di luar mungkin ada quotes and quotes konflik antara dia sama Salah, sehingga mungkin Salah nggak masuk skemanya dia tapi tetap dipertahankan karena Salah udah bukan dianggap ya, Salah itu emang legendnya Liverpool udah yang bisa dibilang beberapa gelar yang Liverpool raih kontribusi dia cukup signifikan menurut gua, sehingga kan tidak mungkin semerta-merta lu singkirin nih gitu loh. Tapi kan kayaknya pada saat ada Weirs juga gitu kan jadi kayak ada dua matahari kan gitu loh. Selama ini kan pusatnya bola itu rata-rata dari gelandang ke Salah dulu, nanti dia cut in, either dia selesain sendiri atau dia passing ke Firmino atau siapa segala macam kan gitu. Nah sekarang kan Weirs dengan kemampuan playmaking cukup bagus segala macam kan jadi kebelah gitu. Nah kalau gue setuju sama lu, selesaikan aja dulu musim ini, baru lu lihat di Juni nanti setelah Piala Dunia lu mau bangun tim seperti apa gitu loh. Atau mungkin lu bisa kasih penjelasan dan pada saat kemarin dia cadangin Salah atau dia nggak dipanggil ke tim, menurut gue itu suatu langkah yang bagus karena you're the boss gitu loh. Terlepas dari ini orang memang kontribusinya besar segala macam, tapi kan lu tetap harus menghormati bos lu kan gitu loh menurut gue. Berarti bener ya, ini pada yakin Liverpool di bawahnya MU nih? Apaan? Lu? Yakin deh. Ya. Dia fansnya beberapa. Wah ini mind blowing ini. Gua gak menyangka bahwa seorang Liverpool garis sekarang ketemu dengan raja terakhir King MU ini sepakat bahwa MU akan di bawahnya. MU akan di atasnya Liverpool. Masalahnya lu bertanya kepada kita yang mungkin udah lebih realistis. Bener nggak? Kalau lu tanya sama anak umur 20 tahun pasti akan ngotot bilang enggak, debat kusir tuh sampai ganti presiden enggak kelar-kelar gitu loh. Bener nggak Mas Indro? Sampai Prabowo pensiun deh. Maksud gua itu mah udah ya kalau
kenapa? Ya mereka bilang, lu yakin nggak gitu? Karena gue tuh beberapa temen gue yang fans Liverpool aja nggak yakin sama Slot saat ini gitu loh. Terus mengganti pelatih, apalagi misalnya masuk gantinya di Februari, itu bukan langkah bijak sebenarnya. Karena pada saat nanti misalnya taruhlah Xabi yang masuk gitu, Alonso masuk, belum tentu dia cocok juga nih dengan pemain-pemain yang ada gitu loh. Betul. Belum tentu pola yang dia mau mainkan bisa diserap sama pemain-pemain ini gitu. Bisa jadi akan terpuruk gitu. Jadi bagi gua ya udah lu terusin aja walaupun belum ada menang sepanjang 2026 kan. Gitu. Menurut gua sementara kalau gua Carrick emang gua pede di luar hasil yang terjadi kemarin. Itu gua bilang bahwa gua melihat persamaan antara dia sama Ole lah. Sama-sama bahwa kayaknya dihormati pemain, kemudian tahu nih mau kayak apa yang dia mau mainin. Ya sebenarnya Amorim juga tahu ya, tapi maksud gua Carrick tuh nggak neko-neko lah gitu loh. Ya udahlah lu begini dan dia diberkahi oleh pemain-pemain yang dia bisa taruh di posisi terbaiknya dia gitu. Kayak Mbuma sama Cunha, udah lu main di belakang striker misalnya. Bahkan seorang Cunha yang dibeli mahal 2 match terakhir zaman Carrick dicadangin, nggak ada tuh sampai saat ini belum ada berisiknya ya. Yang ada berisik kayak tadi gue bilang, beberapa akun fanbase luar nih, Cunha nggak dikasih menit main sama Carrick, Carrick nggak suka Cunha, Carrick anjing. Gue bilang maksud gue apaan sih lu gitu loh. Ini fanbase luar nih yang gue baca gitu di sosmed, maksudnya kayak lu lebih tahu gitu ya, biarin aja toh pemainnya juga santai gitu kan gitu loh. Itu sih kalau gue ngelihatnya itu gitu. Ini demen banget gue nih. Sepede ini dong anak-anak King MU ini. Bang, gue jadi penasaran bang, lu bisa ceritain dong bang, apa momen magis yang membuat seorang bang Fu tuh merinding ketika menonton MU? Apa ya? Ya mungkin Champion 99 lah itu udah. Oh yang gol. Oh iya, 2 iya itu Barcelona itu bagi gue, walaupun lagi ya nggak selepas itu kan mungkin udah lebih dewasa, jadi ya rasanya oke gitu, karena emang lagi jago-jagonya kan gitu loh. Tapi emang 99 itu kan ya emang wah gitu, maksudnya kita yang sangat suka, terus ketinggalan menit terakhir it's magical gitu. Itu sih kalau gue. Fergie pensiun lo? Ya nggak ada, emang udah pensiun aja, lu udah tua juga, masa lu mau sampai kena serangan jantung gitu kasarnya ngebelain tim, kan lu masih ada hal yang lain gitu maksud gua. Jadi it's okay lah, kalau cuma memang yang sedikit jadinya disesalkan adalah penunjukan Moyes bagi gua gitu loh. Penunjukan itu Moyes aja, walaupun kan sebenarnya mungkin Fergie ngelihat secara kultur gitu sama nih kayak dia dari Scotland, pekerja keras gitu ya. Terus di Everton juga Moyes tuh bisa dibilang saat itu pelatih muda ya, masih muda yang bisa apa ya, ngotot lah, ganggu tim-tim papan atas segala macam, sehingga mungkin dia ngelihat ada potensi kan gitu. Tapi ternyata Moyesnya tidak bisa memanage itu dengan baik gitu. Kaget kali yang biasa tinggal di rumah 80 kali 60 terus pindah ke rumah 2000 meter gitu kan, yang kamar mandi sebelah mana gitu, masih nyari gitu kan. Jadi gagap di situ dan fatal kan. Dan balik lagi pada saat itu Fergie pensiun, nah owner ngerasa nggak ada lagi yang nahan dia kan, ya udahlah gue pecat aja deh, jelek nih buat bisnis gitu, sehingga dipecat gitu loh. Padahal kita nggak tahu ya kalau misalnya Moyes masih dikasih kesempatan gitu at least 2 musim gitu kan, we never know. Ini kan dia even 1 musim juga nggak selesai kan gitu. Itu bagi gue yang tadi gue bilang bahwa udah nggak ada lagi ngejagain Glazers untuk berbuat sesukanya dia, itu udah nggak ada gitu loh. Kalau yang paling menyedihkan bagi lo? 7-0 lu. Itu bagi gue sedih tuh. 7-0. Gue itu lebih sedih tuh. 0-7 iya, ya? Itu gue lebih anjing gitu loh. Dibandingin kalah di Champions League lawan Barcelona 2 kali ya. Bagi gue Liverpool 7-0 tuh menurut gue anjing tuh sedih banget itu. Bagi gue ya itu yang sampai menitikan air mata bang. Enggak lah, gue gak secengengnya itu boy. Gitu, maksud gue ya itu tadi, kita yang besar dari 90-an ngeliat rivalitas mereka, gak kebayang lu di titik lu kalah 7-0 lawan Liverpool gitu. Even sebelum itu lu sempat kalah 6-1 ya sama City gitu. Tapi bagi gua itu kan kemudian dibalas, masih bisa juara. Karena sebelum itu juga United tuh pernah dibantai 6-3 sama Southampton, seingat gua, sama Newcastle 5-1 gitu. Pokoknya kalah dengan skor besar itu pernah lah under Fergie gitu ya. Tapi Liverpool 7-0 main lu begitu, bagi gua tuh itu menyedihkan itu. Itu menyedihkan. Enggak dong. Main di kandang 5-0. Di kandangnya 5.
total satu musim tuh 12-0 jadinya kan agregat. Gila nggak lu? 5-0 gue pikir di kandang tuh udah buruk gitu. Kemudian 7-0 tuh boom udah selesai. Gitu. Karena lawan City 6-1 tuh itu, baiklah lu pernah tuh kalah sekian. Tapi Liverpool 7-0 walaupun sebelumnya juga pernah kalah 3-1 gitu sama Liverpool zamannya Gerrard, masih ada Ferguson juga gitu kan. Tapi Liverpool 7-0 tuh wah, gue nggak Barcelona gitu ya udah gitu. Tapi lu kalah ngelawan rival abadi lu dan lu nggak ngelawan. Itu ibarat kata lu petinju kayak Mike Tyson mukulin Michael Spink deng jatuh sebentar udah selesai. Nggak ada perlawanan tuh. Wah itu menyedihkan itu. Okay. Dan itu baru gua rasa ya 2 tahun terakhir kan. Sebelumnya nggak pernah gua dapat. Oh ya kalah Barcelona, oke udah live gua. Udahlah. Oh kalah lagi, it's okay lah udah gitu. Emang Barcelona bagus kan. Liverpool men 7-0. Ih gila itu. Gak kebayang itu sama gua. Itu nggak kebayang itu. Tidak pernah gua bayangkan United dibantai begitu. Oke, udah panjang sekali kita nih ngomongin tentang MU, Carrick, Fergie. Nah ini sebelum kita tutup ada what if bang? Oh iya mati itu. Mati ya, udah mati aja nih bang. What if? Jika seorang Muhammad Fuad, Bang Fu, ketemu langsung Fergie, Opa Fergie, apa yang ingin disampaikan atau teriakan? Teriak enggak lah ya, gue cuma mau say thank you sama dia, gue salim thank you sir gitu aja. Makasih udah membuat gue punya pahlawan di sepak bola gitu loh. Itu walaupun sebenarnya udah ada nih almarhum Ricky Yaakob tuh pahlawan gue gitu ya. Peris Andria, kurus gitu, tapi pada saat ngelihat ke tim luar gitu, ya gue berterima kasih bahwa apa yang dia sudah bangun buat United membuat ya adalah warna dalam hidup jadi kan gue suka bola, gue semakin suka bola, ya suka lah gue main di klub gitu, kayak gimana gue suka sama PSMS gitu misalnya, gue cuma mau bilang terima kasih, that's it, makasih aja itu udah, makasih sudah let's say membawa kebahagiaan atau kebanggaan kecil yang semu gitu ya dari dia gitu. Misalnya kayak menang 8-2 sama Arsenal loh, itu kan bragging rights-nya luar biasa men. Gitu loh, itu kan karena dia gitu. Terus lu bisa bawa juara Champions, lu bisa bawa double-double, FA Cup apa ya, happy kan kita gitu loh. Wow, dalam banget sih. Terima kasih, satu kata yang dahsyat dari sang Bang Fu. Oke, Bang Fu, thank you banget udah datang ke Ruang Bola nih. Mas Indro, terima kasih. Waduh, Mas Dedik. Kata terakhirnya lu terima kasih. Terima kasih. Ini seperti gua ketemu Abang Carrick. Sampai gua abis ini suaranya. Saya aja terima kasih Bang Fu. Thank you Mas Dedik, Mas Indro, makasih. Makin thank you sukses, Ruang Bola. Amin. Dan semoga ruangannya ini almarhum Munir by the way gitu ya, dapat berkah dari Bang Fu kan. Udah macam wali gua. Nyanyi ntar kalau wali. Aduh. Bang ini dikasih ini Bang. Ada doanya nih. Oke, ada doa deh. Oke, terima kasih teman-teman. Seru banget. Iya, Abang Indro kita udah ngomongin banyak hal dan sampai gua lupa kita harus ngomong apa. Karena seru banget ini saya sih berharap ya nanti Liga Inggris ini semakin keras dan semoga Liverpool, karena gua merasa Liga Inggris itu persaingan MU Liverpool ini jadi the best way entah dimanapun posisinya gitu ya. Pokoknya ini jadi ruang untuk kita sebagai penonton netral itu happy menikmati lah gitu ya, sebagai seorang fans itu kan, lihat Liverpool terperosok ya kita nangis, lihat MU terperosok ya kita bahagia gitu lah. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman, dan sekali lagi terima kasih Bang Fu, sekali lagi terima kasih banget, semoga makin sukses dan selalu tongkrongin kami di channel Ruang Bola. Tetap bersama saya Dedik Prianto, saya Indro yang bukan warkop, dan saya Fuad yang cuma Fuad. Raja terakhir geng MU, fans geng MU. Dan tetap terus bersama podcast Ruang Bola di YouTube Ruang Publik, karena kami tentu akan bikin konten-konten banyak lagi tentang sepak bola Indonesia, sepak bola dunia, dan sepak bola luar angkasa tentu saja kalau ada. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa kasih hype ya, biar kami tetap bikin konten-konten yang menarik dan asik tentang sepak bola. Dan dadah, sampai jumpa.